warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah BTSDN dan Bapak Kedua, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat, taufik dan hidayah yang senantiasa kita masih diberikan suatu kesempatan oleh Allah, diberikan suatu kenikmatan yang lebih, yakni berbuat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan UPT SDN Tembok Rejo 2 oleh CGP Siti Mafia. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasul Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan dan petunjuk itulah kita terarah ke jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah berupa iman wal Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankan saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup dan doa. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada hari ini kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah agar senantiasa pada acara hari ini mendapatkan berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadina wa ala kulli salihah syahudil lawul Fatihah. Untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu prakata atas sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu UPT SDN Tembok Rejo 2, kemudian CGP saya Bu Siti Alfia angkatan ke-10, CGP angkatan ke-10 Bu Siti Alfia. Siang hari ini kita akan mendengarkan bersama diseminasi tentang budaya positif yang masuk dalam aksi nyata oleh Bu Siti Alfia. Sebelumnya saya berbagi cerita dulu ya. Kalau di zaman saya dulu, CGP saya waktu itu berbagi positif baiknya cukup dengan satu orang saja. Jadi saya berbagi baik dengan satu guru saja. Tapi ternyata di angkatan 10 ini membutuhkan minimal 10 orang dan minimal 60 menit. Wow. Jadi bagaimana diseminasi tentang budaya positif pada aksi nyata Bu Siti Alfia ini, monggo mari kita dengarkan bersama. Akhirul kalam, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Siti Alfia. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTSD Rejo 2, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru PTSD Rejo 2. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan karena sudah diizinkan dan diberi kesempatan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif untuk guru-guru juga. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selama 60 menit ke depan ini kita akan bukan saya sebagai guru di depan, panjenengan bukan sebagai murid, dan tidak ada soal juga nantinya. Ini kita akan sharing. Mungkin nanti bukan hanya saya yang akan menyampaikan pengalaman penerapan saya, tapi juga panjenengan nanti bisa berbagi apa sih pengalaman panjenengan dalam menerapkan budaya positif di kelas-kelas rendah, di kelas-kelas panjenengan. Nah, berbagi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin ya di aksi nyata saya ini, di aksi nyata 1.4 nomor 1.4 ini saya memberikan seperti apa ya, kosakata baru. Tapi sebenarnya kita sudah praktek seperti itu. Prakteknya memang sudah, oh aku ini sudah, tapi namanya beda, namanya lebih ilmiah, lebih wow gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kosakata baru nanti yang akan panjenengan dengarkan dari saya tentang budaya positif. Untuk materi yang akan dibahas, materi yang akan dibahas ini nanti ada 6 ya. Topik bahasan yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk topik yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan topik terakhir nanti ada segitiga restitusi. Ini sebenarnya kita sudah kenal ya, sudah kenal apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Tapi untuk prakteknya kita sudah, waktu sudah, nanti kita bisa berbagi ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan apa itu nilai kebajikan universal? Nah, disiplin positif kita kenalnya cuma disiplin gitu aja ya. Disiplin positif ini ada 2 kata. Untuk kita sebenarnya ini yang dibahas bukan cuma untuk anak-anak, tapi untuk kita sebagai guru, apalagi Bu Iva sebagai kepala sekolah ya, sebagai pemimpin lembaganya. Disiplin positif itu merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hubungan yang saling menghormati dan memotivasi anak untuk bertanggung jawab serta mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, karena saya di sini sebagai guru, berarti saya menunjukkannya atau menunjukkannya itu kita sebagai guru. Pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hubungan yang saling menghormati antar kita, antar guru ya, antar guru. Kemudian memotivasi guru juga untuk bertanggung jawab serta mengatur diri sendiri. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana kita harus disiplin dalam bertindak. Jadi nantinya mungkin kalau kita sudah disiplin, kalau kita sudah menerapkan disiplin, nanti bisa ditularkan ke anak-anak kita. Tujuan disiplin positif itu apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial, berinteraksi antar sesama, kemudian emosional, bagaimana cara kita bersikap, mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, kemudian bagaimana kita bermoral atau berperilaku tanpa menggunakan hukuman fisik atau penghinaan, meskipun kita sudah melakukan kesalahan. Nah, disiplin positif karena lingkup kita adalah sekolah, prinsip-prinsipnya itu apa? Yang pertama, kita harus menghormati anak.
konsistensi. Konsistensi di sini guru sudah menetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Kita punya aturan sendiri di sekolah maupun di kelas. Kalau Bapak Ibu guru punya kelas atau guru kelas, kita menetapkan aturan kelas. Atau guru mapel seperti Pak Arif sama Pak Beni, ya, sama Pak Beni itu mempunyai aturan tersendiri ketika mereka masuk kelas-kelas lain. Seperti kelas 5, bagaimana peraturannya Pak Arif ketika masuk kelas mungkin berbeda dengan peraturan saya ketika masuk kelas 5. Karena yang memimpin pembelajaran itu adalah gurunya. Jadi ketika saya yang masuk kelas, berarti ya peraturan saya yang harus berlaku. Ketika Pak Arif yang masuk kelas, berarti ya peraturannya Pak Arif yang berlaku, seperti itu. Tapi kalau untuk sekolah ya, untuk keseluruhan, bukan hanya untuk gurunya, tapi untuk kepala sekolah, untuk bapak dan ibu guru, juga untuk siswanya, seperti itu. Jadi konsisten, peraturannya itu harus jelas dan konsisten. Dan mungkin perlu ada perubahan, cuma kan perubahan ini ditinjaunya tidak setiap hari ya, mungkin tiap tahun sekali. Untuk yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Kita sebagai guru harus mendorong dialog terbuka dan jujur. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu tujuan, alasannya mereka melakukan seperti itu untuk apa. Dia tidak, contohnya dia tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti mereka langsung menjawab, dan itu dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus, seperti itu. Jadi kita mendorong dialog terbuka dan jujur. Kemudian yang keempat ada prinsip pemberian contoh. Kita sebagai bapak dan ibu guru sudah selayaknya menjadi teladan perilaku yang baik. Kalau gurunya telatan, nanti siswanya juga ikut telatan, seperti itu. Kalau Bu Iva telatan, nanti bapak dan ibu guru juga ikut telatan. Nanti ya Bu ya. Kemudian untuk yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah empati. Bagaimana kita sebagai bapak dan ibu guru memahami perasaan dan perspektif anak. Ketika anak tiba-tiba menangis, loh, kamu kok menangis? Jangan langsung dimarahin. Kamu ini kelas gede menangisan. Kok balik namanya yang kelas 1? Biasanya saya seperti itu sih. Tapi seharusnya kita itu memahami perasaannya. Kenapa dia menangis? Kita harus berada merasa atau berada di posisi mereka. Oh, aku diilok-ilok nambah koncoku guru. Nah, itu kita harus ada di posisi mereka. Bagaimana perasaan kita ketika kita diilok-ilok koncone. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan disiplin positif di sekolah atau di kelas-kelas yang panjenengan aku? Yang pertama, memberikan pilihan. Kita memberikan opsi agar anak merasa memiliki kontrol. Kamu tidak sekolah kenapa kemarin? Karena saya ikut mama, karena saya sakit. Nah, itu opsinya seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan yang kita terapkan, kenapa kamu terlambat? Seharusnya kamu tidak terlambat. Nah, diberikan opsi. Opsinya itu seperti kamu, opsinya seperti ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf atau seperti apa? Memberikan pilihan. Kemudian yang kedua ada penguatan positif. Penguatan positif ini bisa dengan memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku baik. Seperti tadi contohnya Bu Iva
terlambat, saya sering terlambat karena menunggu sarapan dari orang tua. Umpamanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar kamu nanti tidak terlambat? Nggak tahu Pak Guru, ya sudah, berarti nanti kita cari solusinya. Kamu bisa sarapan di rumah, bisa sarapan di sekolah, nanti biar bukannya diantar sama orang tua. Itu kan kita memberikan pemecahan masalah kepada siswa. Jika siswa melakukan kesalahan atau menyalahi aturan, tapi di solusinya itu dilaksanakan bersama-sama, jadi secara bersama-sama. Kemudian setelah tadi disiplin positif, kita kenalan sama nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Kita tahunya nilai kebaikan seperti itu ya. Prinsip-prinsip moral yang diterima secara luas dan dianggap penting oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi nilai kebajikan ini bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Jawa, tapi seluruh manusia yang sebagai sebagai manusia lah istilahnya. Nilai kebajikan ini bernilai baik kita sebagai manusia secara kodratnya, kecuali orang gila ya. Orang gila kan nggak punya pikiran maksudnya apakah itu baik, apakah itu buruk. Jadi kita sebagai manusia kita punya nilai kebajikan universal atau sebagai makhluk sosial yang dianggap baik oleh semua manusia, bukan hanya kita sebagai orang Jawa, bukan hanya kita sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Islam, Kristen. Nah, semuanya nilai kebajikan universal ini berlaku baik untuk semua orang, semua manusia, dimanapun dan kapanpun. Contoh nilai kebajikan itu adalah keadilan. Apakah keadilan itu berlaku untuk orang Indonesia saja? Bukan kan nih. Keadilan itu berlaku untuk semua orang yang ada di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Amerika. Semuanya memberikan keadilan. Semuanya menganggap kalau adil itu adalah nilai yang baik. Keselamatan, tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu menurut orang Kristen tidak baik? Baik kan?
Jadi nanti ya biar tadi tegur sama orang PGRI, biar tadi tegur sama orang dinas. Kenapa kok harus datang jam 7? Kenapa kok harus selesai sebelum jam 7 juga? Biar tadi tegur sama orang dinas, sama orang BKD. Nah untuk yang pertama ini, motivasi yang pertama ini adalah motivasi eksternal atau dipengaruhi oleh orang lain, ya, dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian untuk motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya Pak Arif. Pak Arif lagi. Kenapa Pak Arif kok mengajar orang-orang penyaji yang sangat cukup di rumah-rumahnya mereka? Karena untuk mendapatkan imbalan juga. Pak Arif kalau dari Bayang akan datang ke rumahnya tiap hari. Akan datang ke rumahnya. Terus ya Pak Arif ya. Ini juga untuk yang kedua adalah motivasi eksternal. Untuk yang ketiga, ini baru motivasi intrinsik atau berasal dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya tadi atau nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Ya itu tadi, untuk menjadi yang kita inginkan. Kita ingin menjadi baik, kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif yang kita laksanakan adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana kita memberikan contoh atau menanamkan motivasi biar mereka itu tidak merasa tidak nyaman, tidak merasa takut akan hukuman yang kita berikan. Jadi mereka mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, peraturan yang berlaku di kelas itu berasal dari diri mereka sendiri. Oh aku harus seperti ini, harus baik, itu bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk menghindari hukuman. Benar deh, cepat selesai. Ini pertanyaan terbuka saja ya. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada absennya, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji, apakah panjenengan akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak? Tepat waktunya jam 7. Ya, jam 7 kali. Ada absen saja kurang 5 menit saya nyampe loh Pak. Apalagi kalau nggak ada absen. Jujur saya ya. Karena rumahnya jauh di sini. Sampai kan deket loh Pak. Karena jauh sekali. Nah, saya sama kemudian saya wajar ya dunianya. Pak Ali Pak Boris, nggak wajar ya. Yang selanjutnya setelah motivasi adalah hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman adalah tindakan yang diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Apapun itu, perilaku yang tidak diinginkan berarti perilaku yang menyalahi peraturan yang berlaku. Entah itu di sekolah, entah itu dimanapun berada, pasti nanti ada hukuman. Kalau di rumah berarti orang tuanya yang menghukum. Kalau di sekolah berarti bapak dan ibu guru. Fungsinya hukuman ini adalah memberikan konsekuensi negatif untuk menurunkan frekuensi perilaku buruk. Nah, kalau sudah menyangkut kata negatif ini, sepertinya kita harus menghindarinya. Jadi kita harus menghindari adanya hukuman untuk anak-anak kita. Contohnya apa? Contohnya ini Pak, saya bacakan nih. Iva kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru bahasa Inggrisnya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin ganggu dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Menurut Bapak Sukmana Guru Brito, perilakunya Pak Seno bisa ditiru. Oh, dulu seperti itu. Kalau sekarang buatan gimana? Apakah itu termasuk hukuman? Dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang buatan Pak? Sekarang menyerah bulan. Kemudian, apakah itu termasuk hukuman? Sekarang dulunya dihukum lagi. Ini Pak Seno termasuk memberikan hukuman sama Iva? Iya. Termasuk hukuman juga. Hukuman itu ada 3. Yang pertama ada hukuman fisik atau memberikan atau menyakiti anggota badan atau memberikan tidak nyaman kepada salah satu anggota badan. Itu namanya hukuman fisik, contohnya menjewer. Kemudian nyelentik pun itu sudah termasuk hukuman nih. Kemudian mencubit, memukul, menampar, menendang, mendorong, menarik, itu termasuk mengetak. Kemudian yang kedua ada seperti ini, seperti yang diberikan kepada Iva. Ini namanya hukuman mental. Hukuman mental ini menyerang psikisnya. Dia malu, kemudian apa lagi? Dia mungkin merasa dirinya langsung insecure karena sudah nggak bisa, sudah dihukum, nah seperti itu. Jadi mungkin kedepannya dia malas waktunya pelajaran bahasa Inggris, dan mungkin kalau pas waktu ada waktunya bahasa Inggris dia tidak akan masuk. Itu hukuman mental. Yang ketiga ada hukuman finansial atau denda. Dan sekarang itu sudah sangat rawan sekali kalau menyangkut tentang uang. Ya, kalau denda itu sudah rawan, sudah tidak ada lagi saat ini. Pungli. Kemudian yang ketiga, setelah motivasi, kemudian hukuman, sekarang penghargaan. Penghargaan yang biasa kita kenal dengan reward adalah pengakuan dan apresiasi atas pencapaian atau perilaku yang diinginkan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kayak perilaku Bu Iva tadi terhadap Nando itu sudah termasuk penghargaan atau reward. Fungsinya adalah memotivasi dan memperkuat perilaku positif. Nah, pengaruh penghargaan. Kita memberikan penghargaan kepada siswa itu ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek, juga pengaruh jangka panjang. Untuk pengaruh yang pertama adalah penghargaan itu tidak penting. Kenapa penghargaan itu disebut tidak efektif? Karena ketika kita memberikan penghargaan, jika yang mengharapkan penghargaan tersebut tidak mendapatkannya, dia akan kecewa. Ketika ada seorang, ketika di kelas dijanjikan, ayo nanti siapa yang dapat nilai 100 di ulangan matematika akan diberikan uang 5.000, contohnya seperti itu. Ketika mereka berlomba-lomba, kemudian malamnya belajar dengan super ya, untuk mendapatkan nilai 100 di esok harinya, ternyata yang mendapatkan bukan mereka pasti akan kecewa, dan itu termasuk tidak efektif karena kekecewaan yang mereka peroleh itu sudah menjadi momok atau sesuatu yang menakutkan ya, sesuatu yang menakutkan ke depannya. Kemudian kedua ada penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan ini contohnya ya seperti tadi, ketika salah seorang yang mendapatkan penghargaan, wah yang mendapatkan uang 5.000 adalah Nando, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan yang lain sudah bermati-matian belajar, ternyata tidak mendapatkan, akhirnya iri, Nandonya dijauhi. Aku gak mau ke Nando, gara-gara Nando aku tidak dapat nilai 100 dan tidak mendapatkan uang 5.000, tidak mendapatkan penghargaan.
mengurangi ketepatan ini biasanya yang ingin mendapatkan hadiah, siapa yang mau jawab nanti tak kasih permen. Nah, yang padahal yang tidak mau jawab ini sudah tahu jawabannya gitu. Yang tidak tahu jawabannya, aku guru, tidak tepat kan? Tapi tetap aja dia jawab meskipun tidak tepat, karena yang disyaratkan sama gurunya adalah siapa yang mau menjawab. Padahal jawabannya tidak tepat, tapi tetap dikasih hadiah. Ya. Itu mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas ini terjadi pada penelitian oleh beberapa mahasiswa yang magang. Mahasiswa magang itu diberikan siapa yang memberikan topik utama bagus nanti dipajang dan akan mendapatkan bayaran apa imbalan uang seperti itu. Jadi yang mendapatkan imbalan uang ini terus mengasah kreativitasnya, tapi kok meskipun tak bagus tetap punya aku nanti yang dipapang, tetap punya aku nanti yang ditampilkan di majalah tersebut atau yang diterbitkan. Kemudian yang tidak mendapatkan bayaran itu akan terus melakukan pengembangan diri. Bagaimana caranya biar hasil yang dia pikirkan itu, kreativitasnya itu dipapang di majalah yang diterbitkan seperti itu. Jadi lebih apik hasilnya sing tidak dibayar. Ya, itu menghasilkan kreativitas. Kemudian yang keenam adalah penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Kenapa di kurikulum merdeka ini tidak diperbolehkan untuk memberikan ranking atau peringkat kelas? Karena ini sudah mulai mengedepankan penghargaan itu menghukum, ya. Ketika yang biasanya pinter dewe terus tidak mendapatkan ranking 1, itu dia akan merasa kecewa. Kemudian kenapa sih kok bukan aku yang dapat ranking 1? Kenapa sih bukan aku yang peringkat 1? Nah, itu seterusnya dia akan terus udahlah, apalagi yang nggak iso, apalagi yang nggak bisa, yang tidak biasa mendapatkan peringkat, yang tidak biasa mendapatkan ranking. Malah aku sih katanya sinau tetap aja kok gitu, aku saya mulai ranking siji tetap aja gitu. Bukan aku yang mendapatkan peringkat 1. Itu sudah menghukum mereka-mereka yang tidak mendapatkan peringkat atau ranking, dan mendapatkan penghargaan. Yang ketujuh adalah memutus motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi kan berasal dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya aku bisa melakukan seperti itu? Itu motivasi intrinsik. Nah, memutus motivasi intrinsik itu sama saja ketika pemberian penghargaan itu diberikan. Anak yang tidak bisa naik sepeda panjang, kemudian dia belajar. Ketika mamanya bilang, ayo belajar sepeda panjang, nanti kalau sudah bisa sepeda panjang sama ayah diberi hadiah, namanya seperti itu. Ternyata anak tersebut belajar sepeda panjang gara-gara cuma ingin mendapatkan hadiah dari ayahnya. Padahal tanpa hadiah itu seharusnya anak tersebut belajar sepeda panjang. Tanpa hadiah tersebut seharusnya anak itu bisa melakukan belajar sepeda panjang. Kalau nanti sudah bisa sepeda panjangnya, bisa sepedaan, dia tanpa dikasih hadiah pun dia akan senang. Loh, aku bisa loh pas sepeda panjang. Nah, seperti itu.
Biru. Bu Dewi? Biru juga. Bu Zakia? Oh gak tahu. Yang mana? Yang biru juga. Mister? Yang coklat. Kemudian? Biru. Lanjut ya. Nanti kan. Ini cuma dilihat saja. Nanti jawabannya ada di jaringan sendiri. Bahasa sebentar. Yo, kata mereka apa yang bilang? Apa mana ada? Berani lah. Itu milih warna apa? Hah? Pink. Karena cuma milih warna suka sama apa? Oh, seneng deh buku ya kamu ya? Oh, warnamu. Ada ungu, ada coklat, ada kuning, ada Sambil nonton film ya, biar tak jenuh dengan suara saya. Merah. Ya, itu film coklat lain. Coklat apa sih bisa sih? Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Ayo mana?
kamu. Berdiri posisi. Hari ini saya datang nomorku dan langsung ketemu. Tidak masuk kamu. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Suasana di kelas dulu. Sebentar teman-teman. Saya karena saya nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Dan kedua, saya lambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Semakin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Tiga kemarin saya lulusan sekolah. Aku hanya menjagaku di kecil dulu. Belum pikir rumahku. Apakah bergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku menadu. Tangisku dalam sendiriku. Bola ada di belakang. Tak bakal masuk sekolah ini. Sekiranya kalian semua lempar kita. Lemparkan, Pak. Lempar. Sekarang kita buka. Pak. Apakah bergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Nangis kok ya. Oh, nangis. Oh, ini nangis sedikit loh. Sampun, nontonnya sampun. Tidak ada tisunya tadi. Dari yang sudah panjenengan lihat tadi film pendeknya, itu kita tahu kalau Kayla itu sudah menyalahi aturannya, aturan yang berlaku di kelas tersebut ketika bu guru itu masuk. Nggak tahu itu bu gurunya tadi siapa namanya juga. Yang penting itu bukan gurunya ya. Nah, bu gurunya tadi tidak melaksanakan restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Seharusnya kita sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai kita sebagai manusia lah istilahnya, kita harus berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang diakibatkan oleh orang lain seperti itu. Apalagi kita sebagai guru ya, kalau siswa kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi. Nah, seperti yang tadi kita pilih, ada yang pilih biru, coklat, kuning, hijau, sama merah. Kalau belum pilih, pilih yang mana? Kalau kita anak didik kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau gimana? Kalau saya milih yang merah. Merah, menyala abangku. Kalau Bu Iva pilih yang mana? Kalau ada siswa atau anak panjenengan melakukan kesalahan, apa yang harus panjenengan lakukan? Apakah milih kotak
Ini kan yang penting. Ini nanti berhubungan sama 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. 5 posisi kontrol. Dari alur ceritanya dari biru ke merah. Ini drama Bapak. Sesuai urutan. Apa yang saya bacakan Bu? Yang merah. Jadi biru 3, merah 3. Ya. Kayak pemilu. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas apakah sama keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu lebih luas dari peraturan kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah kumpulan nilai atau norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok sosial tertentu, atau kita dalam lingkup kelas ya kelas. Kalau kita lingkupnya sekolah berarti ya keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah siapa yang membuat keyakinan sekolah ya? Kita semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas yang membuat ya guru sama siswanya yang ada di kelas tersebut. Jadi yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku anggotanya. Jadi bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Menyusun keyakinan kelas itu nanti keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini lebih luas ya, berasal dari peraturan sekolah yang dibuat menggunakan kalimat-kalimat positif melalui pemilihan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum ya. Jadi tidak terperinci seperti peraturan kelasnya tidak boleh ramai di kelas ketika pembelajaran. Nah itu kan terlalu panjang, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas nanti lebih pendek dan lebih bersifat umum. Kemudian ketiga, ada pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat negatif seperti kalimat larangan, tidak boleh, jangan, kemudian dilarang. Itu tidak ada di dalam keyakinan kelas. Kalau di dalam peraturan sekolah, peraturan kelas mungkin ada ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi karena secara universal tidak secara terperinci, jadi mungkin 10 itu sudah banyak ya dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut karena ini menyangkut peraturan. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ke kegiatan curah pendapat. Jadi diskusi besar ya, diskusi kelas. Yang terakhir ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, entah itu sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, ketika ada kejadian-kejadian yang menyangkut tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas yang pertama berasal dari peraturan. Kalau itu keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 5 berarti peraturan yang ada di kelas 5. Peraturan yang ada di kelas 2 atau peraturan yang ada di kelas 1 atau kelas 4 itu tidak masuk dalam keyakinan kelas 5. Nah, peraturan ini nanti didiskusikan bersama antara guru kelas dengan siswa-siswi di kelas tersebut. Kemudian diskusinya untuk apa? Yang pertama, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya tadi, tidak boleh ramai ketika pembelajaran berlangsung. Jadi diubah menjadi lebih positif. Contohnya seperti tidak boleh ramai itu kondisi kelas harus kondusif atau mungkin tidak ramai lagi. Kalimat positifnya itu tenang saat pembelajaran. Nah, itu bisa, itu kalimat lebih positif. Jadi tidak ada kalimat larangan, tidak ada kalimat negatif seperti jangan, dilarang, ya, boleh, harap tenang gitu. Kemudian kalimat positif itu tadi diubah menjadi nilai kebajikan. Harap tenang itu berarti untuk apa? Untuk ketenangan atau untuk kedisiplinan atau untuk apa? Nah, itu ada nilai-nilai kebajikannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada diskusi gambaran perilaku cerminan keyakinan kelas. Tidak boleh
selanjutnya. Untuk melanjutkan topik yang selanjutnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Bumi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena lapar? Karena iseng? Itu bisa. Ini kasusnya hampir serupa dengan di kelasnya Bu Dian biasanya. Jaluan, jajannya koncong. Biar tak jenuh, Bu Dian mau ngasih es krim dulu. Baiklah Bapak Ibu, supaya kita tidak jenuh dan tidak ngantuk karena saya ini sudah ngantuk ini. Kemudian kita es breaking dulu ya, sederhana saja. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 3, 4. Oke, ini sebenarnya ini ada kayak semacam ini ya, kayak apa? Kayak pertanyaan yang membutuhkan konsentrasi. Ya. Di sini saya ada pertanyaan yang ini 1, yang ini 2, yang ini kalau ini 3. Yang ini berapa? Salah. Ulangi lagi. Dulunya ya. Dulunya. Ulangi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ini berapa? 2. Salah. 1. Ulangi lagi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini berapa? 2, 3, 2. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Oke. Kalau ini berapa Pak Arif? 3. Hah? 3. Ya. Ini 1. Kalau yang ini 2. Kalau ini 3. Yang ini berapa Pak Arif? 2. Gak boleh dijawab tapi. Sudah paham ya? Pasti sudah paham. Tapi yang belum paham. Oke, saya buka kuncinya ya. Baru nyambung ya. Apanya? Oke. Jadi gini. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau saya menyebutkan ya lihat kalimatnya. Kalau saya bilangnya ini berapa? Berarti 2. Kalau saya bilang kalau ini berapa? 3. Sudah paham? Oke. Lagi-lagi. Lagi-lagi lagi yang lain aja. Oke, perhatikan. Saya bercerita dulu. Kelas studio kayak sok kali. Sampai oke. Kamu ngaji-ngaji.
liburan. Ceritanya ini kan mau semester, liburan semester, ceritanya play, nggak harus masuk. Jadi saya itu pergi liburan. Terus itu kebetulan saya itu punya rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah. Terus itu mengajak panjenengan semuanya buat berlibur. Kapan? Dilanjutkan nanti pas rapat. Terus itu kemudian itu saya mengajak Bu Alfi, Bu Iva, Bu Siti Alfia, Pak Ardi, terus itu Bu Kia, Bu Dewi, Pak Arif, Pak Susilo. Nah, pada saat pergi liburan itu saya itu membawa dompet. Kalau Arif membawa apa? Bawa dompet, bawa uang. Oh, salah. Kakakku. Ada di mana? Klunya, ya, klunya. Ya. Saya pergi liburan. Terus kita mengajak semuanya ini, Bapak Ibu guru. Nah, mengajak Bu Alfi, Bu Iva, Bu Siti Alfia, Pak Ardi, Bu Kia, Bu Dewi, Pak Arif, Pak Susilo. Nah, saya bawa dodol. Kalau Bu Kia bawa apa? Manusia. Bu Arif bawa apa? Aku sendiri apa Bukia? Jawab Bukia apa jawab aku? Ya jawabnya sampai diri. Aku apa? Ya bener. Bukia bawa Bawa apa? Bawa kerupuk. Kalian bawa apa? Oh iya, oke. Bersama Bu Alfi, Bu Iva, Bu Siti Alfia, Pak Ardi, Bu Kia, Bu Dewi, Pak Arif, Pak Susilo. Nah, dari mana Pak Susilo bawa apa? Pak Susilo waktu liburan. Semangat, semangat. Semangat. Aku kena. Ini masing-masing ya Pak Ardi bawa apa Pak Ardi? Aku. Ya. Hah? Hargai. Oh iya benar Ardi. Kemarin bawa apa Pak Arif? Hargai strawberry satu. Hargai. Kamu bawa apa? Bawa apa? Bawa rai. Salah. Bawa rai. Punya Melkia bawa apa? Bawa sendok. Oh iya benar bawa sendok. Benar. Iya, aku mau pilih. Aku nggak bawa benar. Bisa bawa apa Bunda? Salah. Ayo, ayo lanjut ya. Oh. Udah paham ya? Atau belum paham ya Pak? Saya lagi. Kalau ini mana? Aku bawa sandal. Ya betul. Paham ya pasti ya. Dulunya, saya pergi liburan, terus itu mengajak teman-teman Bu Alfi, Bu Iva, Bu Siti Alfia. Pokoknya paham, katanya paham sendiri-sendiri semuanya aja. Pak Ardi, Bu Rantia, Bu Dewi, Pak Arif, Pak Sus, yang sudah disebut tadi jangan disebut lagi ya. Saya bawa duit. Nah, duit. Pak Sus bawa apa? Bawa Susu. Bawa apa Pak Sus? Pak Sus. bawa
Aku bawa apa ya? Semangka. Maka ya, tadi sudah. Oh, tadi sudah. Sudah. Bawa apa ya? Strawberry. Iya, benar Bu, benar. Nyebutnya si Elvia loh. Masih itu aku. Bukia bawa apa Bukia? Bawa keju. Oh iya. Kali bawa apa? Base, base. Base. Asu. Asik. Ayo, aku menjawab lah ya. Jawab lah. Maruno Dewi, kan Dewi bawa apa Bu Dewi? Aku bawa dinosaurus. Apa Bu Iva bawa apa Bu Iva? Kami. Bego mate kawan nih. Tadi kamu tuh Mbak. Astor. Apa kan? Betul. Sing bawa apa? Lola. Kamu bisa jawab cukup ya? Iya, oke bener ya ayo. Apa ya? Apa nih? Saya pergi sampai ngomong. Siji. Kali. Tri. Harus kali dijawab Pak Su. Ambon. Buah lo oke. Mas orang nangis. Asmal. Kamu nangis lah. Lo adikku ya apa saya lagi? Ngomong awet. Asik jalan-jalan. Saya maju-maju nih. Oh, bawa Indomie. Indomie. Oh, ada kamu nih. Jadi maksudnya saya pergi liburan, jadi sesuai inisial yang saya panggil tadi. Jenenge Dian, Tapi ada tadi enggak? dol, dompet, duit, Ada ini. apel, astor. Wes ngerti tapi enggak ngerti mana apa masih ini wis ngerti. Tadi ada Itu ya. Mungkin ini bisa dipakai buat kelas tinggi. bingung deh ya. Masih bisa kalau untuk kelas 3 ya. Ya, masih belum pasti. Belum ada yang bisa. Oke, saya kira sampai Pak SBK-nya cukup itu saja ya. Mungkin kita lanjutkan yang lain. Terima kasih Bu Dian. Masya Allah. Itu kurang sedikit ya. Bingung-bingung. Kita lanjutkan ke kasusnya Ibu Ambar tadi. Nah ini tadi, saya jalukan kayak Pak Ari. Maksud saya. Oh iya, ini Doni seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Kira-kira kenapa? Apa alasan Doni kok sampai minta bekalnya teman-temannya dengan paksa? Iseng. Kayak adik Kalau adik gue itu gini ceritanya, jadi dia itu sebenarnya itu pengen menabung, jadi memanfaatkan temannya. Jadi supaya uangnya itu utuh, jadi dia mengambil kita terus ke temannya. Itu ceritanya.
minum, ya, itu untuk bertahan hidup. Kita bekerja juga untuk bertahan hidup, karena dengan bekerja kita mendapatkan gaji dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan dan minum terutama, ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya untuk anak-anak didik kita, tapi untuk kita juga, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita kekurangan kasih sayang di rumah, jadi kita mencari perhatian, mencari kasih sayang di sekolah. Untuk anak-anak kita juga seperti itu tadi. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, mungkin di rumahnya kurang ada rasa kurang diterima di rumahnya, atau mungkin di sekolah juga seperti itu. Jadi mencari perhatian. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan, dan yang kelima ada kebutuhan penguasaan. Kalau penguasaan ini rata-rata dari kelas 1. Nyintili gurunya, andidi gurunya, kemudian kemana, itu sudah menunjukkan kalau mereka itu memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, berupa penguasaan, menguasai budian, menguasai gurunya. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian selain ada kebutuhan dasar manusia, kita juga sebenarnya punya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat perasaan kita bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Nah, gambaran dunia berkualitas ini adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi dunia berkualitas saya berbeda dengan dunia berkualitasnya Pak Arif, berbeda dengan dunia berkualitasnya Bu Iva, berbeda juga dengan dunia berkualitasnya Bu Dia. Ya, ini tidak nyata, ya, bukan dirinya, ya, tapi ini imajinasi. Tergantung sama orang-orangnya. Bisa berisi orang-orang yang disayangi, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, kemudian bagaimana hal-hal apa saja yang bisa membuat kita bahagia dengan hobi kita. Hobi kita juga berbeda-beda, kan? Itu isi dari dunia berkualitas. Jadi siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting, apakah kejujuran itu paling utama, apakah keadilan itu yang paling utama, apakah bahagia yang paling utama, itu berbeda-beda setiap orang. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan yang ada pada diri Anda? Saya ingin jadi orang yang paling sopan, saya ingin jadi orang yang paling setia, saya ingin jadi orang yang paling baik. Nah, itu beda-beda juga. Jadi isi dunia berkualitas kita itu juga berbeda-beda. Apakah pekerjaan ideal bagi Anda? Jadi guru itu paling ideal, tapi kata tentara, jadi tentara itu yang paling ideal. Kata orang yang jadi polisi, dia jadi polisi itu yang paling ideal. Jadi tidak sama, ya, dunia berkualitasnya kita itu tak sama. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Ini tadi ada di restitusi yang film yang Panjenengan lihat tadi, ya. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998, ada 5 posisi kontrol kita. Yang kotak-kotak tadi ada ketika anak didik kita melakukan kesalahan, Panjenengan ada yang pilih biru, ada yang pilih coklat, ada yang pilih merah. Itu sesuai dengan posisi kontrolnya Panjenengan melihat kesalahan anak tersebut. Yang pertama ada posisi penghukum. Posisi penghukum ini ada di film pendek yang sudah kita tonton tadi. Guru-gurunya posisi kontrolnya berada di posisi penghukum. Jadi langsung menghukum tanpa meminta alasan kenapa anak tersebut menyalahi aturan. Itu posisi penghukum, dan ini sangat-sangat tidak diharapkan untuk kita sebagai pendidik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kayaknya nonton lagi bersama fungsi. Ciri-cirinya untuk kita sebagai guru, bagaimana kita itu ciri-ciri kita sebagai orang penghukum. Nadanya pakai suara tinggi, yang seperti tadi, ya, guru yang tadi di film. Bahasa tubuhnya, matanya melotot dengan jari
gitu aja. Nada tingginya di situ. Kalau ketika di kelas nggak ada yang pakai nada suara tinggi. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung, Dona, apa sih nak, kamu terus, bosan bu guru itu. Nah, itu sudah membuat rasa bersalah. Kamu nggak bosan apa melakukan kesalahan seperti itu? Itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah ya. Ada suara yang memelas, kemudian halus, sedih. Kamu nggak kasihan ya sama bu guru. Nah, seperti itu. Itu menurut sikap empati. Oh, gitu. Merasa bersalah. Jadi siswa kita yang sudah melakukan kesalahan, ya Allah, nggak ada ibu guru jawaban. Tapi pada saat itu tak ya biasanya pada saat itu tak. Nanti setelah ibu gurunya tidak memelas lagi, ya wes balik neng. Merapat pada anak dan tersebut. Itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrolnya adalah kita sebagai teman. Posisi kita sebagai teman, berarti kita ketika ada anak melakukan kesalahan, kita sini. Kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Pakai bahasanya bahasa anak juga. Jadi kita posisinya sebagai teman yang mengingatkan. Kenapa sih kamu kok kayak gitu? Nah, suaranya ramah, akrab dan bercanda. Tapi biasanya kalau seperti ini kita kayak kurang dihargai ya. Biasanya lama-lama tidak dihargai sama mereka. Kemudian pakai mata dan senyum jenaka. Kayak kasus ini biasanya. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini cuma tidak hukum, tidak nyilok nih, cuma kamu ngapain? Gitu tak? Kamu ngapain? Udah, itu tak? Tidak hukum, tidak mengingatkan, tidak apa-apa ya. Nada suaranya dapat, bahasa tubuhnya formal. Kamu ada apa? Sudah gitu tak? Ada apa? Oh, nggak boleh. Udah gitu tak? Tidak ada lanjutannya. Itu pemantau. Jadi cuma melihat apa yang sudah dilakukan itu salah, gitu aja, ditegur, cuma menegur aja ya. Menegur itu sama dengan pemantau. Yang terakhir ada manajer. Ini yang sangat diharapkan untuk bapak dan ibu guru adalah berada di posisi kontrol manajer. Tapi angel untuk dilaksanakan. Jadi butuh waktu yang tidak sedikit, yang tidak tidak sebentar. Waktunya harus sama untuk melatih kita sebagai posisi kontrol berada di posisi manajer ya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi ada posisi teman, ada pembuat rasa bersalahnya juga, ada pemantaunya juga. Ini jadi satu di manajer. Jadi manajer itu mengatur bagaimana anak itu merasa bersalah dulu, kemudian bagaimana cara kita untuk ya apa enak. Kalau sudah ya apa enak itu berarti kita sebagai teman ya. Nah, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk posisi yang mana? Pemukul, pemantau, pembuat merasa bersalah. Oke, ternyata dengan itu Bapak Ibu guru PTSD Tembok Desa 2 pintar. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini materi terakhir dari saya. Nah, segitiga restitusi ini dari 5 posisi kontrol tadi sebagai manajer. Kalau kita sudah berada di posisi kontrol manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berlaku ketika anak melakukan kesalahan. Pokoknya ketika anak menyalahi peraturan yang berlaku, entah itu di kelas, entah itu di sekolah ya, kita seyogyanya kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas.
benar nggak kira-kira?